Assalamualaikum Putri, ketemu lagi. Sita, Bu Haji. Waalaikumsalam. Ada pantun buat Putri hari ini. Iya, oke, siap. Kue cucur anget-anget. Cakep. Ketemu Putri lagi, jujur kangen banget. Senengnya. Saya udah bikin negatif aja. Kue cucur anget-anget gitu kan. Enggak ya? Jangan bikin negatif dong. Kenalin dulu dong. Ini hari ini kita bersiaran nih sama Putri Windasari dan Sita Paprika. Tapi paprikanya hijau, merah, kuning yang agak manis. Oh, agak manis kuning ya. Tapi agak mahal itu biasa harganya. Gak apa-apa dong, emang yang manis tuh mahal. Oke, saya juga mau balas pantun nih buat Sita. Oke, beri. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Turun lagi bawa ranting pepohonan. Terus? Yuk nonton Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Biar hati senang, lupa beban kehidupan. Asik. Kita banyak informasi menarik ya Put ya hari ini. Kita mulai aja ya Put ya, jangan lama-lama ya Put ya. Pemirsa udah pengen tahu nih ada berita apa yang pertama nih. Yaitu warga dikejutkan dengan insiden kecelakaan lalu lintas. Sebuah mobil MPU menghantam mobil jenis minibus yang hendak belok di pertigaan. Ini kita lihat ya videonya. Waduh. Benturan yang keras pemirsa membuat warga sekitar ini sempat panik ya melihat kejadian laka lantas tersebut dan langsung mendatangi para korban serta menolong untuk memindahkan kendaraan yang berada di tengah jalan. Bahkan terlihat salah satu penumpang mobil minibus berwarna putih tersebut keluar dari dalam mobil dengan kondisi kaki pincang. Akibat insiden laka lantas ini, kondisi mobil MPU ringsek serta kaca depan pecah, sementara mobil berwarna putih juga ringsek di bagian pintu depan sebelah kanan. Semoga tidak mengalami luka yang serius ya. Iya, betul. Ini jadi pelajaran juga nih buat kita agar terus berhati-hati dalam berkendara. Ya, masih dari informasi kecelakaan pemirsa, sebuah minibus yang dikendarai oleh salah satu anggota TNI personil Kodim 15066 Lea, Pulau Buru, Maluku, terbalik setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Jumat sore kemarin. Insiden kecelakaan ini membuat warga sekitar panik melihat mobil terbalik setelah menabrak pembatas jalan dan menabrak rumah warga. Warga bersama polisi langsung mengevakuasi sejumlah korban lain yang berada di dalam mobil tersebut. Akibat peristiwa ini, salah satu anggota TNI meninggal dunia di tempat dan 4 anggota TNI lainnya mengalami luka-luka berat dan dibawa ke puskesmas setempat. Kita beralih ke Tangerang, Banten. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat tim reserse kriminal Polsek Jatiuwung menangkap pelaku curanmor di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Pelaku ini ditangkap setelah warga berteriak ke tim patroli. Polisi sempat memberikan peringatan saat mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri. Setelah terlibat kejar-kejaran, akhirnya pelaku ini ditangkap di persembunyiannya di sebuah kontrakan dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Jatiuwung beserta barang bukti. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 3 set kunci letter T, 3 anak kunci, serta kendaraan lainnya hasil curian. Pemirsa, pengambilan lahan milik warga seluas 5.800 hektar. Ini ratusan warga dan petani mengepung kantor Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga mengepung kantor Bupati hingga memblokir jalan masuk perkantoran. Seluas 5.800 hektar, perusahaan sawit telah mengambil lahan milik warga yang dikuasai perusahaan dari tahun 2001 hingga sekarang. Sebelumnya, warga sudah meminta kepada pihak perusahaan untuk bertanggung jawab serta mengembalikan tanah milik warga tersebut.
Itu lahan masyarakat lebih kurang 5.800. Apa diserobot? Diserobot, diambil, tidak dibayar. Saya saksi sendiri. Dari tahun berapa itu, Pak? Dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Pemirsa, kita ke Bangkalan, Madura, di mana Al-Fatih, salah satu santri korban selamat ambruknya Ponpes Al-Hosini, menyatakan siap kembali mondok di pesantren yang sama. Ya, sebelumnya pada saat kejadian, Al-Fatih ini sempat terperangkap reruntuhan selama 3 hari sebelum berhasil diselamatkan tim SAR. Al-Fatih Cakrabuana, usia 14 tahun, merupakan santri Pondok Pesantren Al-Hosini, Buduran, Sidoarjo. Ia turut tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk. Al-Fatih bahkan terperangkap selama 3 hari sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kejadian ini membuatnya trauma, namun tidak membuatnya takut kembali mondok di pesantren Al-Hosini. Ayah Al-Fatih mendukung hal ini, bahkan memuji keputusan putranya. Pasca ini mau balik ke pondok. Ya. Alhamdulillah, bersyukur ya. Berarti dia mental hebat. Dan saya bangga kalau anak saya bisa bermental seperti itu. Artinya dia tidak trauma dengan apapun. Artinya saya bersyukur kepada Allah. Dan ya, tidak ada orang besar itu lahir dari zona nyaman. Pasti tidak ada lahir dari zona yang serba sulit dengan pengalaman-pengalaman. Lolos dari kematian, lolos dari ini. Insya Allah dia akan menjadi tumbuh sebagai orang yang bermanfaat. Mohon doanya. Ambruknya Pondok Pesantren Al-Hosini saat ini dalam penanganan Polda Jawa Timur yang mendapatkan indikasi awal adanya kelalaian yang menyebabkan tewasnya 67 orang. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Pemerintah mulai menjalankan langkah antisipasi agar tidak terjadi lagi peristiwa bangunan fasilitas umum yang runtuh seperti pada gedung di pesantren Al-Hosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Bangunan pesantren atau sekolah yang baru mau dibangun harus mengikuti regulasi keamanan konstruksi, sementara bangunan yang sudah jadi namun rawan konstruksinya akan direnovasi. Berikut penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Nah, untuk pesantren yang baru akan dibangun nanti, mulai dari hikmahnya mungkin pasti adalah kejadian kemarin, itu tentu kita akan melakukan regulasi. Tidak boleh sembarang membangun tambal sulam dan tanpa memperhitungkan risiko yang bakal terjadi. Ini bukan hanya sekolah, madrasah, tapi juga masjid. Karena masjid musala pun juga sudah pernah ada kejadian juga. Sekolah umum juga. Sekolah umum, semua bangunan-bangunan yang itu kan sekolah umum. Ya. Saat ini ada langkah jangka pendek sudah mulai dilakukan. Di Kementerian PU sudah melakukan survei dan sudah akan segera menindaklanjuti untuk renovasi yang saya ingat adalah 80 pesantren. Itu adalah quick win yang dilakukan jangka pendek. Tapi jangka menengah, kemarin di rapat DKP Menteri pada hari Jumat yang lalu, kita sudah merancang bagaimana melakukan asesmen secara serempak, secara nasional dengan berlapis-lapis. Masih soal update pesantren Al-Hosini, tim Disaster Victim Identification DVI Polda Jawa Timur terus bekerja hati-hati mengidentifikasi seluruh jenazah korban ambruk Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo. Ya, dalam 2 hari terakhir, pemirsa, 2 jenazah dan 1 bagian tubuh korban kembali teridentifikasi. 2 jenazah teridentifikasi melalui pencocokan data antemortem dan postmortem, yaitu berdasarkan rekam medis dan susunan gigi.
Masing-masing teridentifikasi bernama Muhammad Alvin Mutawakil Alallah, warga Kabupaten Bangkalan, dan Muhammad Iqlil Ibrahim Al-Akil, warga Kabupaten Jember. Dengan demikian hingga kini masih tersisa sebanyak 13 jenazah yang belum teridentifikasi. Proses identifikasi memasuki tahapan tersulit akibat kondisi jenazah yang semakin rusak secara alami. Seperti diketahui rekan-rekan kan hasil yang dirilis semakin sedikit gitu kan ya. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti ya, lalu apa perkembangan terbaru dari proses identifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Al-Khozini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Husnan Marzuki. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik. Bapak, terakhir 2 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Bagaimana hingga sore hari ini proses identifikasi ke 13 jenazah lain yang hingga saat ini masih belum membuahkan hasil? Terima kasih Mbak Putri maupun Mbak Cita. Pada hari ini kami nanti sore akan menunggu hasil DNA dari Mabes Polri dan juga kami akan melakukan rekonsiliasi juga sehingga kedua-duanya berjalan. Harapan kami segera banyak yang teridentifikasi sehingga bisa kami serahkan kepada keluarga sesuai dengan hasil identifikasi. Gitu, Mbak. Pak Husnan, ini kan sudah memasuki pekan kedua ya Pak ya. Apa kendala dari tim Bidokes untuk mengidentifikasi jenazah korban ini Pak? Kalau tahap awal itu jenazahnya masih bagian masih bagus. Kemudian yang tersisa masih 13 ini membutuhkan ketelitian lebih lanjut sehingga kami membutuhkan waktu dan mohon pada keluarga untuk bersabar dilakukan identifikasi melalui tes DNA di Puskesmas Mabes Polri, dan saya juga berharap nanti sore juga ada yang bisa diidentifikasi baik melalui antemortem dan juga DNA. Begitu, Mbak. Baik, Pak Husnan, kalau saat ini kan kondisi jenazah ini sudah mulai rusak begitu. Lalu bagaimana proses identifikasi ini akan terus berlanjut atau apakah ada metode lain mungkin yang bisa digunakan agar tetap bisa mengenali jenazah-jenazah ini meskipun kondisinya sudah mulai rusak? Salah satu yang paling efisien dan efektif serta diakui secara internasional adalah dengan cara tes melalui DNA, di mana tes DNA itu sampai saat ini akurasinya bisa mencapai 99,9%, Mbak. Dan semua sampel DNA yang belum teridentifikasi ini semua sudah di Jakarta, sehingga kita menunggu hasilnya. Harapan kami secepatnya bisa hasilnya kami ketahui dan kami sampaikan pada keluarga. Di samping itu kami juga tetap melakukan pemeriksaan antemortem postmortem untuk supaya segera teridentifikasi melalui data-data yang dikasihkan oleh keluarga, yang baik ada tambahan-tambahan dari keluarga, dan kami cocokkan dengan sampel korban atau postmortem. Demikian, Mbak. Pak Husnan, berapa lama biasanya hasil tes DNA ini akan keluar? Dari pengalaman kami yang sudah berjalan, bisa cepat bila sampelnya masih bagus. Dan kasus seperti yang terjadi di Selat Bali kemarin, kasus kapal Tunujaya yang kami lakukan itu paling lama 2 minggu yang kemarin, karena sampelnya ini menggunakan sampel yang tulang. Jadi memang membutuhkan waktu yang agak lebih lama.
Itu Mbak. Saya harapan kami sih sebelum 2 minggu sudah keluar. Tapi saya juga mohon kesabaran dulu RSA itu bisa sampai 2 bulan. Tapi di sini kami berusaha untuk secepat mungkin, seteliti mungkin, sehingga keluarga bisa segera mengetahui keluarganya yang menjadi korban. Terima kasih Mbak. Baik, Pak Husnan, apakah ada batasan waktu begitu dalam proses identifikasi ini? Jika seandainya jenazah ini semakin rusak, apakah memang ada batasan waktu atau memang sudah tidak bisa teridentifikasi, apa yang kemudian dilakukan? Untuk kami Mbak, dari tim DPI tidak memberikan batasan waktu untuk identifikasi korban. Dan yang Pak Husnan. Oke Mbak, bagaimana Mbak? Baik, sedikit terputus Pak, silakan dilanjutkan. Oh ya, dari pengalaman kami tidak akan menghentikan sampai ini selesai. Jadi kalau untuk pemeriksaan DNA maupun operasi DVI kami akan lakukan sampai betul-betul selesai dan semuanya teridentifikasi dengan baik. Sehingga keluarga akan lebih mengetahui keluarganya dengan tepat dan sesuai dengan harapan dari keluarga. Demikian Mbak. Terima kasih Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Pol Husnan Marzuki atas waktunya. Pemirsa, warga Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur ini dihebohkan ya dengan fenomena langka, yakni hujan es disertai angin kencang yang terjadi pada Jumat sore. Fenomena langka itu ramai menjadi perbincangan di media sosial. Warga mengunggah video yang memperlihatkan butiran es dengan berbagai ukuran. Es guys, hujan es. Hujan es. Media sosial warga Kota Waringin Timur ramai dengan berbagai unggahan video hujan es yang terjadi di wilayah Cempaka. Hujan es disertai angin kencang tersebut terjadi pada Jumat sore. Dalam video yang beredar, warga tampak memperlihatkan butiran es dengan ukuran yang bervariasi. Bahkan ada yang mencapai sekitar 3 cm. Fenomena tak biasa ini mendadak menjadi viral dan mengundang rasa takjub warga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Waringin Timur menjelaskan adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah Kecamatan Cempaka ketika fenomena langka itu terjadi. Jadi fenomena hujan es itu sebenarnya untuk di wilayah Sampit sendiri itu sangat jarang terjadi. Karena apa? Sebenarnya awan cumulonimbus itu memang mengandung sedikit dari bintik-bintik es ya. Namun ketika turun karena lingkungan di Sampit ini lumayan panas, maka biasanya ketika sampai ke tanah itu sudah berbentuk air. Tapi karena kemarin mungkin karena ada ketidakstabilan atmosfer sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar Sibi itu dingin, sehingga bentuk es itu turunnya tetap jadi bentuk es. Awan ini kerap memicu cuaca ekstrim serta hujan es dan angin kencang. Hujan es umumnya terjadi dalam waktu singkat dan bersifat lokal. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lainnya seperti hujan lebat, badai petir, dan angin kencang yang menyertai pertumbuhan awan cumulonimbus. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Wah, lumayan juga ya, sebesar kelereng ya, kalau misalnya keluar benjol juga tuh kepala ya. Tapi Putri nggak mungkin ini ya, nadain pakai mangkok nggak kan? Nggak ada niat kan? Kepikiran, saya langsung nyiapin tuh ya kan, nangka, apel, sirup, jadi sop buah deh kan, enak tuh ya kan. Tapi tetap harus pakai payung, kalau nggak benjol. Benjol, bener. Kita ada yang menarik lagi di Yogyakarta nih Putri. Drone kini tak hanya digunakan untuk fotografi dan video. Di Yogyakarta puluhan pilot drone saling beradu kecepatan di lintasan navigasi dengan berbagai tikungan dan akselerasi. Ya, suara nging khas dari baling-baling drone ini memenuhi lapangan Instiper Yogyakarta pada akhir pekan ini, pemirsa.
Ada puluhan pilot drone dari berbagai kota di Indonesia. Ini saling adu kecepatan ya dalam ajang Instiper Drone Racing 2025. Balapan drone ini menyerupai trek profesional dengan lintasan berbagai tikungan dan zona akselerasi. Dan para pilot ditantang mengendalikan pesawat tanpa awak pada kecepatan tinggi sambil menjaga stabilitas dan akurasi navigasi. Sejumlah peserta mengaku tertarik mengikuti lomba untuk mengasah kemampuan menerbangkan drone dengan kecepatan hingga 200 km per jam. Waduh, ini cepat sekali ya. Ini berbahaya nggak sih sebenarnya baling-balingnya kalau dalam kecepatan ini? Nah, harus kita tanya ahlinya. Kurang paham juga saya, Putri. Kayaknya nontonnya nggak boleh deket-deket ya. Takut kesabet gitu kan. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan teknis, tapi nggak lah ya. Harusnya sudah lulus apa iya, ya? Betul. Sudah lolos verifikasi. Udah begitu punya ya. lisensi mungkin ya mereka yang jadi pilot drone ini. Menarik. Juga akan mencoba. Pemirsa, warga di Sumber Agung, Jetis, Bantul, Yogyakarta dihebohkan dengan keberadaan ular sanca sepanjang 3 meter yang bersembunyi di atap rumah. Usaha warga menangkap ular tersebut sempat mengalami kegagalan. Warga desa Sumber Agung, Jetis, Bantul melihat ada seekor ular sanca di dalam rumah. Warga yang sempat menangkap ular tersebut namun terlepas kembali dan bersembunyi di atap rumah. Karena mengalami kesulitan, Sabtu pagi warga desa Sumber Agung, Jetis, Bantul, Yogyakarta meminta bantuan petugas pemadam kebakaran BPBD Bantul. 10 petugas pemadam kebakaran BPBD Bantul datang ke lokasi dan melakukan pencarian. Tak lama kemudian ular sanca ditemukan melilit di atap rumah warga dan langsung dievakuasi. Pemirsa, kita beralih ke Jambi, di mana nekat membawa narkoba jenis sabu seorang penumpang bus asal Aceh ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Bungo, Jambi. Ya, dari penangkapan itu pemirsa, polisi menyita sabu seberat 303,1 gram dan 1 telepon genggam sebagai barang bukti. Pelaku yang bernama Slamet akhirnya tidak selamat ya setelah diringkus Satres Narkoba Polres Bungo saat hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu di Kabupaten Bungo, Jambi. Jangan ditahan, Pun. Lepaskan. Ya, pelaku ini ditangkap saat bus yang ditumpanginya melintas di Jalan Lintas Sumatera. Saya yakin udah dipantau nih gerak-geriknya ya. Nah, saat penggeledahan, petugas ini mendapati 1 kantong besar berwarna hitam yang berisikan plastik bening yang dibalut lakban yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Nah, pelaku kemudian digiring petugas ke Mapolres Bungo untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan hingga kini pemirsa, polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku utama dan pemesan barang haram tersebut yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Akhirnya Pak selamat nih, nggak selamat akhirnya kan? Betul. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, korban dugaan keracunan makanan usai menghadiri acara hajatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terus bertambah hingga mencapai 37 orang. Para korban mengalami mual, muntah, dan diare dan saat ini masih dirawat di Puskesmas Malunda. 24 orang dinyatakan membaik dan sudah dipulangkan usai menjalani perawatan di puskesmas tersebut. Sementara 11 korban lainnya masih menjalani perawatan di puskesmas dan 2 balita dirujuk ke RSUD Majene. Dinas Kesehatan Kabupaten Majene masih mendalami kasus ini dan sudah mengambil sampel dari makanan untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya keracunan massal. Dan untuk mengetahui penyebab keracunan makanan yang dialami 37 warga di Kabupaten Majene, saat ini kita sudah terhubung dengan penjabat Kepala Dinas Kabupaten Majene, Ibu Yuliana. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak.
Ibu, seperti apa kronologi keracunan ini? Usai hajatan informasinya, ini hajatan apa dan bagaimana kondisi para korban saat ini? Terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini saya Yuliani menyampaikan terkait dengan kronologi kejadian pada saat terjadi di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ada hajatan yang sedang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2025 di Kecamatan Malunda itu, khususnya di Kelurahan Salutahungan, di RW Salubiru, di mana 37 warga masyarakat yang diduga terdampak keracunan makanan yang penyebabnya sampai saat ini kita masih dalam proses mencari, karena sampel sudah kita melakukan pengiriman Mbak ke Labkesda Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk kemudian diuji lab, karena diduga ini baru dugaan sementara, kemungkinan itu dari air, karena ada beberapa warga yang memang mengikuti hajatan itu terkait dengan konsumsi makanan yang dimakan itu. Tidak semua warga yang datang ke hajatan itu mengalami hal serupa, tapi bahkan ada juga makanan yang dikirimkan ke rumah warga hanya mengkonsumsi sup. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar karena dia hanya mengkonsumsi sup, berarti kemungkinan sumber airnya Mbak, seperti itu. Sejauh ini apa hasil uji laboratorium dari sampel yang sudah diambil, Bu? Untuk sementara belum ada hasil dari uji labnya karena kejadiannya tanggal 7 Mbak. Kemudian terdampaknya itu nanti dirasakan pada tanggal 8, 9, bahkan korban sudah dipulangkan 24 orang dari 37 orang. Itu 23 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Tadi saya langsung berkunjung ke lapangan di tempat di mana mereka dirawat di UPTD Puskesmas Malunda. Itu tinggal 11 orang, 2 bayi balita yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dan sisanya yang 9 orang itu masih dirawat di perawatan nginap di UPTD Puskesmas Malunda. Jadi sampel sudah terkirim, namun masih berproses Mbak. Jadi hasilnya itu bisa sampai 7 sampai 12 hari kerja. Seperti itu Mbak. Bu Yuliana? Halo Ibu, masih mendengar kami? Iya, coba. Bisa Mbak Ibu ya? Yuliana? Iya, siap Mbak. Baik, Ibu Yuliana, kalau memang dugaan sementaranya ini bersumber dari air, dugaannya ini terkontaminasi bakteri apakah dan kenapa baru sekarang begitu, beberapa saat sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya warga yang menggunakan air tersebut, apakah suka ada laporan mengenai efek atau dampak dari penggunaan air tersebut atau bagaimana Bu hasilnya? Iya, terkait kronologi kejadian Mbak, Desa dan Kelurahan Salutahungan itu Mbak Putri, itu jauh lokasinya dari UPTD Puskesmas Malunda. Jadi medannya sangat sulit ditempuh, itu tidak bisa ditempuh dengan jarak kendaraan roda 4, tapi benar-benar hanya bisa ditempuh dengan jarak roda 2. Dan itu memakan waktu sampai 2-3 jam untuk tiba di lokasi. Dan pada saat terjadi tanggal 7 hajatan itu, mereka merasakan itu pada nanti esok harinya di jam 4 subuh, sehingga mereka masih mengatakan bahwa ini mungkin hanya gejala sakit perut biasa. Lama-lama kemudian mereka mual, muntah, akhirnya minta pertolongan untuk segera dibawa ke puskesmas terdekat. Seperti itu Mbak Putri.
Bu Yuliani, untuk korban yang masih dirawat ini apa keluhannya yang masih dialami? Tadi saya langsung terjun ke lapangan, Mbak. Yang dialami itu masih ada sedikit rasa mules, tapi pelan-pelan sudah mulai berkurang dan tinggal 9 orang, Mbak, yang dirawat. Dan insya Allah kalau sebentar malam sudah tidak ada yang dia rasakan, besok pagi mungkin sekitar jam 11 sudah bisa dipulangkan ke halaman mereka kembali, ke kampung halaman mereka kembali. Tinggal 9 orang, Mbak. Dan alhamdulillah tadi kami mewawancarai langsung kepada warga masyarakat yang terdampak itu ada 2 orang ibu hamil. Ada 2 ibu hamil yang benar-benar 2 hari sebelumnya itu merasakan kesakitan, mual, bahkan muntah dan pusing seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang luar biasa, tim Satgas kita gercep melakukan untuk itu, Mbak. Oke, baik. Kita doakan bersama ya Bu agar 11 korban ini bisa segera pulih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak Ibu Yuliani, penjabat Kepala Dinas Kabupaten Majene sudah bergabung bersama kami siang ini. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki kematian misterius seorang terapis panti pijat di Pasar Minggu. Yang mengejutkan, korban masih berusia 14 tahun, tak hanya menunggu hasil otopsi, polisi juga menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak. Kasus kematian terapis sebuah panti pijat dan spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Dasar penyelidikan TPPO sendiri merujuk pada laporan pihak keluarga korban yang disampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelum menentukan adanya unsur pidana dalam kasus ini, pihak kepolisian kini tengah menelusuri proses rekrutmen korban hingga akhirnya bisa bekerja sebagai terapis di usia yang masuk ke dalam kategori di bawah umur. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 15 orang saksi, baik dari rekan korban sesama terapis maupun dari pihak manajemen panti layanan pijat dan spa. Itu sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita harus memastikan korban ini bagaimana pada saat rekrutan, sampai kita harus tahu semua dulu, baru kan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Berikutnya kita juga harus pastikan bahwa korban ini dia meninggal, penyebab meninggalnya karena apa. Itu harus kita pastikan dulu. Untuk itu kita harus masih menunggu hasil otopsi. Sebelumnya RTA ditemukan tewas di sebuah lahan kosong, diduga melompat dari lantai 5 tempatnya bekerja di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Oktober lalu. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wanita muda dengan posisi terikat ditemukan tewas di dalam kamar hotel. Dan untuk memastikan kematiannya, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Tim Inafis Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Timur 2 langsung bergerak cepat mengevakuasi wanita muda yang ditemukan sudah tewas di dalam kamar hotel yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban yang masih berusia 22 tahun ini pertama kali ditemukan oleh salah satu pegawai hotel yang hendak mengecek kamar korban, namun pintu kamar hotel terkunci dari dalam. Merasa penasaran, petugas langsung membuka pintu kamar dengan kunci serep dan di dalam kamar ditemukan korban tergeletak sudah terkapar meninggal dunia. Menurut Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur 2, saat korban ditemukan dengan posisi terikat, sedangkan untuk penyebab kematian wanita muda ini belum diketahui.
sudah olah TKP, tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut dari sini. Indikasi penyebab kematian apa nih? Indikasinya? Ya, indikasi ya, kita masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian dari korban dan kita menunggu dari pihak keluarga untuk hasil otopsi baru nanti bisa dijawab. Tadi masih tapi terikat tadi ini ya? Ya. Siap, kasih nih. Dari penemuan mayat yang ada di dalam kamar hotel ini, bukan saja menghebohkan pegawai hotel, namun warga sekitar juga dibuat penasaran ingin tahu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. 2 hari pasca kebakaran besar yang melanda pemukiman padat dan lapak barang bekas di Pengadegan Timur 2 Pancoran, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau posko pengungsian warga yang terdampak. Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di posko pengungsian disambut oleh para warga yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda bantuan BNPB. Zulkifli Hasan menyapa langsung para korban termasuk anak-anak yang terlihat bermain dan bernyanyi bersama sebagai upaya mengurangi trauma pasca kebakaran. Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan menyerahkan sejumlah bantuan berupa beras, susu, perlengkapan mandi, seragam sekolah, dan kebutuhan lain untuk 88 kepala keluarga yang terdampak. Yang pertama tentu kita prihatin ya, kita berduka, kita turut merasakan kesedihan teman-teman ini. Tapi ada satu yang membuat saya agak lega, tidak ada korban ya. Iya, nggak ada korban jiwa. Tidak ada korban. Oleh karena itu tentu fisik nanti bersama dengan pemerintah daerah akan segera diperbaiki ya. Bantuan-bantuan sudah mulai mengalir datang. Tadi juga ada ibu dari BPA sudah datang semua di sini. Insya Allah dalam waktu yang singkat ini pemerintah akan segera menanggulangi ya. Pemirsa, pemerintah ini tengah mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja muda melalui program magang nasional untuk para lulusan sarjana fresh graduate dan diploma dapat langsung bekerja dan juga belajar. Program magang nasional Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri untuk para lulusan sarjana fresh graduate dan diploma dapat bekerja dan belajar. Mulai bulan Oktober sebagai gelombang awal mempunyai manfaat bisa langsung bekerja dengan berbagai ribuan perusahaan dan mendapatkan uang saku sesuai dengan upah minimum kabupaten yang mempekerjakan. Gelombang Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Gaza kembali menyelenggarakan aksi bela Palestina di Patung Kuda Jakarta pagi tadi. Mengusung tema lawan genosida, aksi bela Palestina kali ini dihadiri ribuan masyarakat dari seluruh penjuru daerah. Acara aksi ini berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi yang menyuarakan kepedulian terhadap masyarakat Gaza yang terdampak serangan Israel. Tidak hanya itu, aksi ini juga diadakan dalam rangka peringatan 2 tahun Israel melakukan penyerangan terhadap masyarakat Gaza. Selain berdoa dan berorasi, masa aksi juga membuka donasi untuk masyarakat Gaza. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Putri Windasari. Dan saya Sita Paprika. Terima kasih. Sampai jumpa.